Halo nakama! Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir petualangan di Arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai dan aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pada pembahasan spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1053. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1053 ini berjudul Para Yonko yang Baru. Di sampul chapter pertama memiliki sebuah gambar kebersamaan Luffy bersama dengan anak Shanks yang bernama Uta. Sampul chapter ini seolah memberitahu kita bahwa One Piece Film Red akan segera ditayangkan, dan penayangannya tersebut akan dimulai di Jepang pada tanggal 6 Agustus nanti. Lalu untuk penayangan di luar negara lain seperti Indonesia, kita juga belum mendapatkan informasinya secara pasti, akan tetapi kemungkinan jarak penayangannya tersebut biasanya tidak akan begitu lama dengan negara asalnya Jepang. Jadi kita tunggu saja mengenai kabar selanjutnya. Kemudian pada sampul kedua, telah memperlihatkan keberadaan beberapa kru topi jerami sedang melakukan sebuah petualangan bersama dengan para binatang. Mereka juga sedang ditemani dengan beberapa karakter yang masih belum diketahui identitasnya. Namun pada gambar sampul paling depan, sosok karakter wanita cantik ini seolah memiliki penampilan dan kemiripan wajah yang sama seperti Shaki, istri dari Relic. Akan tetapi sosok wanita ini jelas terlihat jauh lebih muda jika dibandingkan dengan Shaki. Oke, kita lanjut ke bagian cerita. Pada scene awal telah menceritakan bagaimana keadaan di Tanah Suci Merijos tempat para Gorosei berada. Rupanya berita lahirnya para kandidat Yonko baru telah berhasil menyebar ke berbagai tempat termasuk mereka. Akan tetapi dalam hal ini nampaknya para Gorosei kurang menyetujui atas berita yang telah didapatkannya. Sehingga hal itu pun membuat salah satu dari Gorosei yang memiliki kumis tebal diperlihatkan sedang dalam keadaan kesal ketika mengetahui informasi tersebut. Lalu di dalam kekesalannya Gorosei ini kemudian berbicara kepada salah satu pasukan angkatan laut yang sedang bertugas, dan dia pun menanyakan kenapa nama dia harus ikut tertulis dalam salah satu nama Yonko saat ini. Untuk mengenai pernyataan Gorosei, kita pun sudah mengetahuinya bahwa yang dia maksud adalah Luffy yang memiliki inisial D pada namanya. Dan atas kemunculan nama D yang seolah terus membuat gempar dunia, para Gorosei ini dibuat ketakutan ketika nama mereka terus dikenal di seluruh dunia. Sehingga pada posisinya saat ini, Gorosei pun meminta kepada Angkatan Laut untuk membuat si penyebar berita mencetak ulang kembali atas informasi yang telah mereka buat. Akan tetapi rupanya Angkatan Laut saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk menangani masalah Gorosei tersebut. Dan mereka juga menjelaskan bahwa saat ini pihak Angkatan Laut sedang mengalami kendala untuk melakukan komunikasi kepada pihak penyebar berita. Sehingga oleh karena itu, untuk mencetak ulang kembali berita yang telah tersebar pun akan sangat sulit untuk dilakukan. Lalu dengan posisi nama dia yang saat ini terus membuat gempar dunia, sepertinya telah membuat organisasi pemerintah seolah sedang berada dalam keadaan gundah dan ketakutan. Dan ketakutannya tersebut kemungkinan dipicu oleh masa lalu organisasi mereka yang masih dipertanyakan akan kedudukan aslinya. Dengan kembali berjayanya Klandi di mata dunia saat ini, seolah akan membuat organisasi pemerintahan sedang berada pada ambang keruntuhan. Dan sejatinya kemungkinan orang-orang yang akan memimpin dunia adalah mereka yang berasal dari kalangan penyandang nama D. Oke, kembali ke cerita di tempat keberadaan Morgan, si tukang penyebar berita. Dengan informasi yang sedang viral saat ini, rupanya telah membuat bisnis usaha media cetak miliknya sedang berada dalam keadaan laris manis. Morgan yang tidak mau melewatkan kesempatan besarnya ini, dia pun seolah sedang berada dalam keadaan sibuk untuk membuat beritanya terus menyebar luas. Sementara itu berita yang telah berhasil Morgan sebarkan pun akhirnya telah tersampaikan ke berbagai belahan dunia. Shin juga telah memperlihatkan bagaimana keadaan beberapa masyarakat dunia yang telah menerima informasi tersebut. Dan mereka di sana seolah dibuat terkejut ketika mengetahui kedua Yonko telah berhasil ditumbangkan. Masyarakat dunia pun mengetahui bahwa orang-orang yang telah menumbangkannya itu adalah 3 orang kapten bajak laut, yaitu Luffy, Kid, dan juga Law. Sementara di tengah informasi yang telah berhasil menyebar, harga bounty dari ketiga para kapten Supernova akhirnya telah berhasil dipublish dengan memiliki nilai yang sangat fantastis. Dalam jumlah harga bounty-nya itu ternyata Luffy, Kid, dan Law memiliki jumlah bounty yang sama, yaitu senilai 3 miliar berry. Lalu mengenai berita harga bounty para kaptennya tersebut, rupanya telah berhasil tersampaikan ke beberapa anak buahnya yang sedang berada di pelabuhan Udon. Dan mereka pun seolah dibuat terkejut ketika mengetahui para kapten yang memiliki nilai bounty yang sangat besar.
Sementara itu Apo yang juga sedang berada di sana, dia pun mempertanyakan Kid yang saat itu tiba-tiba pergi setelah informasi bounty tersampaikan kepadanya. Dan Apo saat itu malah dibuat kebingungan dengan raut wajah Kid yang terlihat begitu kesal ketika menerima informasi bounty tersebut. Lalu untuk mengenai hal itu kita di sini mungkin bisa menyimpulkan dengan kekesalan Kid tersebut. Besar kemungkinan saat itu dia merasa iri karena hanya Luffy yang telah menjadi Yonko. Sementara Kid hanya dianggap sebagai bajak laut biasa walaupun harga bounty-nya setara dengan Luffy. Lalu untuk mengkonfirmasi kepergian Kid tersebut, beberapa anak buahnya pun menyampaikan pada Apo bahwa kepergian kaptennya itu akan menuju perayaan pesta penduduk negeri Wano. Dan seolah tak mau ketinggalan, beberapa anak buah Kid ini juga mengatakan bahwa mereka akan menyusul kaptennya untuk ikut serta menikmati perayaan pesta besar tersebut. Sementara itu di posisi keberadaan Lau, dengan berita poster bounty yang telah tersampaikan kepadanya, sepertinya dia malah dibuat kepanikan ketika mengetahui nilai bounty-nya semakin besar. Lau sebenarnya mungkin tidak ingin memiliki nilai bounty besar tersebut karena dia pun tahu bahwa semakin besar harga bounty akan membuat banyak orang mengincarnya, termasuk pemerintah dunia. Kemudian Shin beralih ke dalam ruang dapur kastil di ibu kota bunga. Di sana adalah tempat di mana para koki sedang disibukkan untuk menyajikan hidangan pesta. Dan di dalam keadaannya tersebut, rupanya seorang koki di sana sedang dalam usaha kerasnya untuk menyiapkan hidangan makanan yang sempurna. Dan hidangan makanan tersebut mereka maksud akan sajikan kepada Sang Shogun Momonosuke beserta teman-temannya. Akan tetapi di saat hidangan makanan itu telah selesai untuk disajikan, seorang koki di sana malah dibuat terkejut ketika orang-orang yang akan menikmatinya malah tidak ada. Dan Jinbei yang saat itu dengan setia menunggu hidangan makanan tersebut, dia pun menyampaikan kepada sang koki bahwa Momonosuke dan teman-temannya telah pergi menuju ke tempat pesta para penduduk Wano. Lalu Shin beralih ke tempat di mana pesta tersebut sedang berlangsung. Kita di sana melihat Luffy, Chopper dan Yamato sedang menikmati dengan penuh riang gembira. Tak luput mereka juga menikmatinya dengan melahap banyak makanan yang mereka sukai. Sementara itu Brook yang mempunyai keahlian bermain musik, nampaknya dia sedang menikmati pestanya dengan cara mengadakan suatu konser. Dan dalam acara konsernya tersebut, sebuah lagu masa lalu kesukaan sang Kozuki Oden pun Brook persembahkan dengan memiliki judul Putri Bulan. Kemudian suara kegembiraan para penduduk negeri Wano pun akhirnya semakin dibuat meriah seiring dengan sebuah konser musik yang Brook lantunkan. Dan kemeriahan itu juga tak luput dengan kedatangan Hiyori yang saat itu ikut meramaikan suasana pesta besar tersebut. Kemudian Shin beralih ke ruang bawah tanah kastil tempat di mana Tenguyama Hitetsu dan Robin berada. Kehilangan Robin yang saat itu kita pertanyakan, ternyata dia sedang sibuk sendirian oleh statusnya yang sebagai arkeolog. Kesibukan Robin saat itu ternyata tak lepas ingin mencari sebuah poneglyph ataupun mencari sejarah yang ingin dia ketahui di negeri Wano. Sementara itu di saat Robin sedang menikmati kesibukannya tersebut, secara tiba-tiba seseorang datang dan membuat dia terkejut karena telah mengetahui namanya. Dan seseorang itu adalah Tenguyama Hitetsu yang kita kenal sebagai seorang pembuat pedang. Lalu ketika pertemuannya dengan Robin, Tenguyama Hitetsu saat itu memberitahu Robin bahwa tempat yang sedang dipijaknya itu merupakan tempat di mana dia menaruh sebuah barang koleksinya. Dan Tenguyama menjelaskan bahwa di tempat ini juga merupakan tempat di mana dia dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Sementara ketika percakapan Tenguyama Hitetsu sedang berlangsung, Shin telah memperlihatkan di dalam ruangan tersebut ternyata terdapat sebuah poneglyph yang saat itu telah ditemukan oleh Robin. Akan tetapi di posisinya saat ini, sepertinya Robin malah dibuat kebingungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Tenguyama Hitetsu kepadanya. Dan Robin menyampaikan pada Tenguyama bahwa dia hanya mengenalnya sebagai penempa pedang, tidak lebih dari itu. Lalu untuk menghilangkan rasa curiga dan kebingungan Robin, Tenguyama Hitetsu pun memperkenalkan diri dengan pernyataan yang telah membuat Robin semakin terkejut. Di dalam perkenalannya, Tenguyama Hitetsu mengatakan bahwa nama dia sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, yaitu ayah dari Kozuki Oden. Kozuki Sukiyaki pun kembali menjelaskan pada Robin kenapa dia merahasiakan identitasnya selama ini bahkan kepada cucunya sendiri yaitu Momonosuke. Dalam penjelasannya, Kozuki Sukiyaki mengatakan bahwa dia sengaja melakukannya karena dia merasa malu telah membiarkan Orochi menguasai negerinya. Kozuki Sukiyaki sepertinya melakukan hal ini tak lepas dari keadaan terpaksa dirinya yang tak mampu untuk melawan kekaisaran Kaido dan Orochi sendirian. Sehingga oleh karena itu, dia lebih memilih untuk menyerah dengan cara menyembunyikan statusnya dan berkamuflase sebagai seorang penempa pedang. Singkat cerita, setelah berhasil kabur dari penjara,
Kozuki Sukiyaki juga menceritakan bahwa ketika dia hendak pulang ke negerinya, ternyata negeri Wano malah telah berubah drastis keadaannya seiring dengan kematian sang anak tercinta Kozuki Oden. Lalu ketika perbincangan dengan Robin masih berlangsung, Kozuki Sukiyaki menyampaikan pada Robin mengenai senjata mematikan yang ada di negerinya. Senjata itu bernama Pluton yang konon memang telah ada di negeri Wano sejak dahulu kala. Robin yang juga mengetahui informasinya, dia pun menyampaikan pada Kozuki Sukiyaki bahwa Poneglyph di Alabasta juga telah memberinya petunjuk ke negeri Wano mengenai keberadaan Pluton tersebut. Kemudian scene beralih ke bekas tambang penjara Udon. Keadaan di sana rupanya sedang dibuat kacau oleh kehadiran Vice Admiral Ryokyugyu yang telah sampai di sana. Dan dari kekacauan yang telah diperbuatnya, Ryokyugyu rupanya telah berhasil membuat banyak anak buah dari Kaido menjadi babak belur oleh serangan aneh yang telah dilakukannya. Serangan anehnya jika kita lihat, sepertinya Ryokyugyu merupakan orang yang telah memiliki kekuatan buah iblis bertipikal tumbuhan. Dengan dapat mengeluarkan akar dari dalam tanah, serangannya ini begitu sangat mematikan karena dapat menyerap habis tubuh lawannya hingga kering. Sementara kesadisan yang telah dilakukan oleh Ryokyugyu, dalam scene kita telah diperlihatkan oleh keadaan King dan Queen yang dibuat tak berdaya dengan serangannya. Keadaan Queen pun yang tadinya memiliki badan gemuk, di sini dia seolah dibuat kering kerontang dengan serangan yang telah dilakukan oleh Ryokyugyu. Serangan yang berbasis akar tumbuhan seolah menjadi senjata yang sangat mematikan bagi sang Vice Admiral Ryokyugyu. Karena dengan kekuatannya ini, dia dapat menghisap tubuh lawannya dengan mudah dan menjadikannya tak berdaya sama sekali. Sementara mengenai nasib King dan Queen yang telah mendapat serangan habis-habisan dari Ryokyugyu, kita belum sepenuhnya mengetahui apakah mereka masih berada dalam keadaan hidup atau tidak. Namun jika kita melihat keadaannya, sepertinya King dan Queen memiliki harapan yang sangat tipis untuk dapat bertahan hidup. Karena jika kita mengingat sebelumnya, bahwa keadaan mereka juga sedang berada dalam babak belur sebelum diserang oleh Ryokyugyu. Lalu setelah berhasil memporak-porandakan anak buah bajak laut Kaido, Ryokyugyu saat ini pun diperlihatkan dengan jelas oleh raut wajah dan postur tubuhnya. Dia ternyata memiliki penampilan yang cukup vulgar dan postur tubuhnya yang berbadan kekar. Akan tetapi walaupun Ryokyugyu telah memiliki kekuatan buah iblis, sepertinya dia juga memiliki kemampuan berpedang karena telah diperlihatkan membawa senjata pedang tersebut. Hal ini akan semakin menarik jika sejatinya Ryokyugyu memang seorang pendekar pedang. Pemerintah dunia seolah mengirim orang yang tepat ke negeri Wano karena memang negeri ini sejatinya tempat di mana para samurai berada. Sudah sangat jelas untuk menghadapi seorang Vice Admiral saat ini, negeri Wano sudah berada dalam kesiapan yang mantap mengingat para bajak laut kuat juga masih berada di sana. Dan ketika Ryokyugyu akan bersiap melanjutkan perjalanannya kembali di negeri Wano, di tengah perjalanan dia pun mencoba menghubungi markas pusat angkatan laut untuk segera mengirim kapal perangnya ke sana. Dan di dalam pembicaraannya juga Ryokyugyu mengatakan bahwa Akainu tidak boleh mengetahui atas apa yang telah dilakukannya di negeri Wano. Dalam hal ini kita pun mengetahui sebelumnya bahwa Ryokyugyu telah diperintahkan oleh Akainu untuk tidak berbuat macam-macam apalagi sampai membuat kekacauan di negeri Wano. Akan tetapi ternyata Ryokyugyu seolah berada di luar kendali dan mengingkari perintah dari Akainu tersebut. Ryokyugyu pun melakukan hal ini karena dia bermaksud ingin mendapatkan sebuah pujian dari seorang Admiral Akainu. Oleh karena itu untuk menuai hasratnya kembali, Ryokyugyu saat ini sedang diposisikan akan mengincar kepala bajak laut yang telah tertera pada poster bounty yang sedang viral. Kemudian scene beralih kembali ke dalam suasana pesta penduduk di negeri Wano. Sorak-sorai kegembiraan para penduduk telah menyelimuti keadaan negerinya seiring dengan kegembiraan yang juga dirasakan oleh para samurai beserta aliansi bajak lautnya. Luffy yang kala itu dinobatkan sebagai pemimpin pesta oleh para penduduk negeri Wano, dia pun sedang berada dalam keadaan bersemangatnya untuk membuat pesta tersebut semakin meriah. Sementara Momonosuke yang saat itu juga berada di sana, nampaknya dia sedang memikirkan sesuatu dan mencoba mengingat kembali pada janji yang telah diucapkannya pada Yamato. Dan di dalam janjinya tersebut, Momonosuke menyampaikan pada Yamato bahwa dia tidak ingin penduduk negerinya tahu akan statusnya sebagai pahlawan. Karena baginya seorang pahlawan adalah suatu gelar yang tak Momonosuke sukai dan dia pun lebih ingin dikenal sebagai orang biasa oleh para penduduk negerinya. Lalu di saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Kid juga datang menghampiri kerumunan pesta dengan cara mengajak Luffy untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi rupanya Luffy pun tidak menanggapinya dengan serius dan malah membuat Kid juga ikut merayakan pesta bersamanya. Sementara ketika perayaan pesta sedang berlangsung, suasana negeri Wano pun seolah dibuat semakin meriah seiring dengan kembang api yang mereka luncurkan. Dan di dalam keadaannya tersebut,
para penduduk, samurai dan aliansi bajak laut, kita diperlihatkan oleh keadaan mereka yang sedang menikmati pestanya dengan cara melakukan minum sake bersama hingga pagi menjelang. Sementara itu Kid yang saat itu telah berada bersama Luffy, secara tiba-tiba dia pun telah mengejutkan Luffy dengan memperlihatkan poster bounty yang telah dimilikinya saat ini. Luffy yang sedang terkejut, Shin telah diperlihatkan oleh keadaan dirinya yang sampai membuat kedua bola matanya pun keluar dari tempatnya. Dan di sisi lain, Shin juga telah diperlihatkan oleh nama-nama yang telah mendapatkan posisinya sebagai Yonko saat ini. Mereka adalah Shanks, Luffy, Teach, dan Buggy. Pada deretan pertama memang kita masih melihat Shanks yang tetap bertahan pada posisi Yonko-nya tersebut. Dan di posisi kedua, rupanya Luffy berada pada posisi yang telah menempati kedudukan kosong sebelumnya. Lalu pada deretan yang ketiga, kita juga masih diperlihatkan oleh keberadaan Teach yang masih bertahan sama seperti Shanks dalam kedudukan Yonko-nya. Akan tetapi pada deretan yang terakhir, seolah hal ini membuat kita terkejut dengan posisi yang telah disandangnya sebagai Yonko saat ini. Dia adalah Buggy, sosok yang jarang sekali diperlihatkan akan keberadaannya. Namun sekali muncul, ternyata namanya itu telah membuat seisi dunia gempar dengan kehadirannya sebagai Kaisar Lautan. Untuk mengenai alasan Buggy kenapa bisa menjadi Yonko, kita pun akan membahasnya nanti pada pembahasan video selanjutnya. Namun untuk kesimpulannya menjadi Yonko, Buggy ini mempunyai suatu keberuntungan yang tak dimiliki oleh siapapun. Jadi pada intinya, oleh karena itu alasan kuat hokinya lah yang telah menyebabkan Buggy mendapatkan posisinya tersebut. Lalu pada akhir chapter, kita diperlihatkan oleh keberadaan Vice Admiral Ryokugyu yang sebentar lagi akan sampai ke tempat pesta penduduk di negeri Wano. Keberadaannya ini memang sangat tidak diharapkan oleh kita karena dia akan menghancurkan suasana bahagia yang sedang dirasakan oleh para penduduk. Akan tetapi jika hal itu terjadi, kita pun berharap akan ada seseorang yang dapat menghentikan pergerakan dari Vice Admiral Ryokugyu ini. Oleh karena itu daripada penasaran, kita nantikan saja pada pembahasan chapter selanjutnya setelah next chapter ini dirilis. Namun informasi mengenai chapter selanjutnya, rupanya Eiichiro Oda akan meliburkan dahulu manga One Piece sampai 1 bulan ke depan. Untuk mengenai alasannya, kemungkinan ini berpicu pada kesibukan garapan film One Piece yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, kita support saja terus Oda untuk terus memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita. Dan nantikan pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.